Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya, apa aja sih yang akan kita bahas dalam sistem manajemen K3 ini? Yang pertama ada pengertian sistem manajemen K3, kemudian tujuan dari sistem manajemen K3, kemudian manfaat dari adanya sistem manajemen K3, kemudian ada cara merencanakan sistem manajemen K3, kemudian penerapan sistem manajemen K3 pada dunia kerja, kemudian penerapan sistem manajemen K3 menurut undang-undang di Indonesia, kemudian ada penilaian penerapan sistem manajemen K3 menurut undang-undang di Indonesia. Baik, langsung saja ke bahasan yang pertama mengenai pengertian sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi keselamatan dan kesehatan kerja difilosofikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera. Sedangkan pengertian secara keilmuan adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Jadi sistem manajemen K3 merupakan rangkaian kegiatan yang teratur dan saling berhubungan secara keseluruhan yang berguna dalam pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja agar dapat menciptakan suasana tempat kerja yang aman. Untuk bahasan selanjutnya mengenai tujuan sistem manajemen K3. Tujuan yang ingin dicapai pada sistem manajemen K3 meliputi berbagai golongan. Dari beberapa golongan tersebut diharapkan dapat menjadikan sebuah sistem manajemen K3 yang baik dalam pelaksanaannya. Sistem manajemen K3 tersebut dapat digolongkan meliputi yang pertama, alat ukur kinerja K3 dalam organisasi. Jadi di sini sistem manajemen K3 digunakan untuk menilai dan mengukur kinerja penerapan K3 dalam organisasi. Selanjutnya pedoman implementasi K3 dalam organisasi. Jadi di sini sistem manajemen K3 dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam mengembangkan sistem manajemen K3. Yang ketiga yaitu dasar penghargaan atau awards. Jadi di sini sistem manajemen K3 juga digunakan sebagai dasar untuk pemberian penghargaan K3 atas pencapaian kinerja K3. Yang keempat ada sertifikasi penerapan K3. Jadi di sini sistem manajemen K3 juga dapat digunakan untuk sertifikasi penerapan manajemen K3 dalam organisasi. Dengan demikian dapat disimpulkan tujuan dari penerapan sistem manajemen K3 yaitu yang pertama, meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Yang kedua, melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Yang ketiga, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja buruh, dan atau serikat pekerja atau serikat buruh. Yang keempat, menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai manfaat sistem manajemen K3. Yang pertama, melindungi pekerja dari segala bentuk kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang kedua, patuh terhadap peraturan dan undang-undang yang berguna untuk meningkatkan citra baik perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan di mana para pemasok memastikan bahwa pekerja terlindungi dengan baik dan proses produksi dilakukan secara aman. Yang keempat, membuat sistem manajemen yang efektif di mana pihak manajemen dapat mengetahui kelemahan-kelemahan unsur sistem operasional sebelum timbul gangguan operasional, kecelakaan, insiden, dan kerugian-kerugian lainnya. Yang kelima, dapat diketahui gambaran secara jelas dan lengkap tentang kinerja K3 di perusahaan. Yang ketujuh, dapat meningkatkan produktivitas kerja. Dan yang kedelapan, menciptakan tempat kerja yang efisien dan produktif karena tenaga kerja merasa aman dalam bekerja. Selanjutnya,
bahasan mengenai cara merencanakan sistem manajemen K3. Jadi perencanaan K3 yang baik dimulai dengan melakukan identifikasi bahaya, penilaian resiko, dan penentuan pengendaliannya. Nah, dalam melakukan hal tersebut harus dipertimbangkan berbagai persyaratan perundangan K3 yang berlaku bagi organisasi serta persyaratan lainnya seperti standar, kode, atau pedoman industri yang terkait atau berlaku bagi organisasi. Kemudian dari hasil perencanaan tersebut ditetapkan objektif K3 yang akan dicapai serta program kerja untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan tersebut. Nah, penyuluhan K3 ke semua karyawan, pelatihan K3 yang disesuaikan dengan kebutuhan individu dan kelompok di dalam organisasi perusahaan. Fungsinya yaitu memproses individu dengan perilaku tertentu agar berperilaku sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya sebagai produk akhir dari pelatihan. Selanjutnya ada penerapan sistem manajemen K3 pada dunia kerja. Kewajiban penerapan sistem manajemen K3 didasarkan pada dua hal, yaitu ukuran besarnya perusahaan dan potensi bahaya yang ditimbulkan. Hal ini tercantum dalam Permenaker RI nomor 5 tahun 1996 tentang sistem manajemen K3 pada pasal 3 ayat 1 dan 2. Dinyatakan bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan, dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan sistem manajemen K3. Meskipun perusahaan hanya memperkerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang, tetapi apabila tingkat resiko bahayanya besar juga berkewajiban menerapkan sistem manajemen K3 di perusahaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka penerapan sistem manajemen K3 bukanlah sukarela atau voluntary, tetapi keharusan yang dimandatkan oleh peraturan perundangan atau mandatory. Baik, selanjutnya untuk menerapkan sistem manajemen K3 seperti yang tertuang dalam pasal 4 Permenaker RI, peserta pedoman penerapan pada lampiran 1, maka organisasi perusahaan diwajibkan untuk melaksanakan sedikitnya 5 ketentuan pokok. Nah, kalimat ketentuan pokok itu adalah yang pertama, menerapkan kebijakan K3 dan menjamin komitmen terhadap penerapan sistem manajemen K3. Yang kedua, adanya kebijakan K3 yang dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh pengurus yang memuat keseluruhan visi, tujuan perusahaan, komitmen, dan tekad melaksanakan K3, kerangka, dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh. Yang ketiga, adanya tinjauan awal kondisi K3 di perusahaan. Yang keempat, adanya komitmen dari pucuk pimpinan terhadap K3. Dan yang terakhir adalah merencanakan pemantauan kebijakan, tujuan, dan sasaran penerapan sistem manajemen K3. Dalam pelaksanaan sistem manajemen K3 di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang pedoman penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam menerapkan sistem manajemen K3, setiap perusahaan wajib melaksanakan penetapan kebijakan K3 yang terdiri dari beberapa tahapan dan perencanaan K3 yang terdiri dari beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, dalam penetapan kebijakan K3 yang terdiri dari beberapa tahapan, itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, penyusunan kebijakan K3 dilakukan melalui tinjauan awal kondisi K3 dan memproses konsultasi antara pengurus dan wakil pekerja atau buruh. Yang kedua, penetapan kebijakan K3 harus disahkan oleh pucuk pimpinan perusahaan, tertulis, tertanggal, dan ditandatangani, secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3, dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja atau buruh, tamu, kontraktor, pemasok, dan pelanggan, terdokumentasi dan terpelihara dengan baik, bersifat dinamik,
ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut masih sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penerapan kebijakan K3 yang ketiga adalah setiap tingkat pimpinan dalam perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap K3 sehingga SMK3 berhasil diterapkan dan dikembangkan. Dan yang terakhir, setiap pekerja atau buruh dan orang lain yang berada di tempat kerja harus berperan serta dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan K3. Nah, lalu selanjutnya pada perencanaan K3 terdiri dari beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pengusaha menyusun rencana K3 berdasarkan hasil penelaah awal, identifikasi potensi bahaya, peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya, sumber daya yang dimiliki. Dan dalam rencana K3 yang disusun oleh perusahaan paling sedikit memuat tujuan dan sasaran, skala prioritas, upaya pengendalian daya, penetapan sumber daya, jangka waktu pelaksanaan, indikator pencapaian, dan yang terakhir sistem pertanggungjawaban. Baik, selanjutnya yang ketiga ada pelaksanaan rencana K3 yang harus dilaksanakan oleh pengusaha dan atau pengurus perusahaan atau tempat kerja dengan menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi dan menyediakan prasarana dan sarana yang memadai. Kemudian, seperti yang sudah dijelaskan, dalam pelaksanaan rencana K3, perusahaan atau tempat kerja harus menyediakan dua hal, yakni A. Penyediaan sumber daya manusia yang terdiri dari pertama, prosedur pengadaan sumber daya manusia, 2. Konsultasi motivasi dan kesadaran, 3. Tanggung jawab dan tanggung gugat, dan yang keempat, pelatihan dan kompetensi kerja. Kemudian yang B, menyediakan prasarana dan sarana yang memadai, yang terdiri dari 1. Organisasi atau unit yang bertanggung jawab di bidang K3, 2. Anggaran, 3. Prosedur operasi kerja dan informasi, 4. Prosedur pelaporan informasi, 5. Prosedur pendokumentasian kegiatan K3, dan yang terakhir ada instruksi kerja. Kemudian yang keempat ada pemantauan dan evaluasi kinerja yang terdiri dari pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran harus ditetapkan dan dipelihara prosedurnya sesuai dengan tujuan dan sasaran K3 serta frekuensinya disesuaikan dengan objek mengacu pada peraturan dan standar yang berlaku. Selanjutnya yang kelima, peninjauan dan peningkatan kinerja sistem manajemen K3. Untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan guna pencapaian tujuan sistem manajemen K3, pengusaha dan atau pengurus perusahaan atau tempat kerja harus melakukan tinjauan ulang terhadap penerapan sistem manajemen K3 secara berkala. Dan tinjauan ulang sistem manajemen K3 harus dapat mengatasi implikasi K3 terhadap seluruh kegiatan, produk barang, dan jasa, termasuk dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya yang keenam ada penilaian pelaksanaan sistem manajemen K3 di Indonesia. Penilaian pelaksanaan sistem manajemen K3 di Indonesia sendiri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dalam penilaian pelaksanaan SMK 3, setiap perusahaan wajib melaksanakan beberapa hal, yakni A. Kriteria audit sistem manajemen K3. Yang pertama, ada pembangunan dan pemeliharaan komitmen yang meliputi kebijakan K3, tanggung jawab dan wewenang untuk bertindak, tinjauan dan evaluasi, serta keterlibatan dan konsultasi dengan tenaga kerja. Kemudian yang kedua, ada pembuatan dan pendokumentasian rencana K3 yang meliputi rencana strategi K3,
Manual Sistem Manajemen K3, peraturan perundangan dan persyaratan lain di bidang K3, serta informasi K3. Kemudian yang ketiga ada pengendalian, perancangan, dan peninjauan kontrak yang meliputi pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak. Selanjutnya yang keempat ada pengendalian dokumen yang meliputi persetujuan, pengeluaran dan pengendalian dokumen, serta perubahan dan modifikasi dokumen. Selanjutnya yang kelima ada pembelian dan pengendalian produk yang meliputi spesifikasi pembelian barang dan jasa, serta kemampuan telusur produk. Selanjutnya, yang keenam ada keamanan bekerja berdasarkan SMK 3 yang meliputi sistem kerja, pengawasan, seleksi dan penempatan personil, area terbatas, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan sarana produksi, pelayanan, kesiapan untuk menangani keadaan darurat, pertolongan pertama pada kecelakaan, serta rencana dan pemulihan keadaan darurat. Kemudian yang ketujuh ada standar pemantauan, 8 pelaporan dan perbaikan keuangan, 9 pengolahan material dan perpindahannya melalui 3 cara yang meliputi penanganan secara manual dan mekanis, sistem pengangkutan, penyimpanan dan pembuangan, serta pengendalian bahan kimia berbahaya atau BKB. Kemudian yang ke-10 ada pengumpulan dan penggunaan data yang meliputi rincian catatan K3, rincian data K3, dan rincian laporan K3. Selanjutnya yang ke-11 ada pengembangan keterampilan dan kemampuan melalui strategi pelatihan bagi karyawan perusahaan. Selanjutnya B. Ketentuan penilaian hasil audit sistem manajemen K3 berdasarkan kriteria yang menurut sifatnya dibagi atas 3 kategori, yaitu A. Kategori kritikal, temuan yang mengakibatkan fatality atau kematian. Kemudian B. Kategori mayor, tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK 3, dan terdapat temuan minor untuk satu kriteria audit di beberapa lokasi. Selanjutnya ada C. Kategori minor, ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, dan acuan lainnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.